Halo teman-teman, selamat datang dan selamat kembali di channel ini. Teman-teman, kalian bakalan menyangka apa tidak? Saya sendiri, pribadi saya sendiri, saya tidak akan menyangka akan menjadi seperti ini, teman-teman. Kenapa? Kubu Roy Suryo ini kok jadi terpecah belah amburadul kayak gini, teman-teman? Saya kira kekompakan mereka akan sampai di akhir, teman-teman, di awal sampai akhir. Ternyata ini baru pertengahan aja belum, ini pertengahan aja belum, dia udah pecah kongsi, teman-teman. Dia udah terpecah belah antara Ahmad Kozenuddin, Kurnia yang dari TPUA itu. Ini ada cuplikan dari Kurnia untuk Roy Suryo yang menggebu-gebu, teman-teman. Ini bisa dibilang ya pecah kongsi, teman-teman. Ini udah terpecah belah amburadul. Apalagi Ahmad Kozenuddin yang membara-bara sampai menyebut Roy Suryo itu peneliti abal-abal. Dengerin Ahmad Kozenuddin, mantan pengacaranya dari kubu Roy Suryo. Dia mengatakan bahwa Roy Suryo itu peneliti abal-abal. Noh, dengerin. Nih buat para pendukung Roy Suryo dan kawan-kawannya, teman-teman. Dan yang paling kocaknya, ketika Roy Suryo memberikan berkas-berkas, dia dipertanyakan kok cuma satu berkas yang dibawa. Dia melontarkan kata-kata, dia mengatakan bahwa kebakaran, rumahnya kebakaran, yang tersisa cuma itu. Yang jadi pertanyaannya, rumah mana yang kebakaran? Rumah mana yang kebakaran, kok bisa cuma satu yang selamat? Di sini kan kita sebagai netizen bertanya-tanya, aset dia yang mana aja nih? Kita mulai berhitung nih. Rumah mana yang pernah kebakaran? Coba sebutkan, Roy Suryo. Tahun berapa, tanggal berapa, bulan apa? Biar kita sebagai netizen, kita cari tahu apakah benar rumah Roy Suryo pada tahun itu, tanggal itu, bulan itu terjadi kebakaran. Ngeludah diseruduk lagi, teman-teman. Oke, teman-teman, simak dan nikmati cuplikan yang saya sajikan ini. Kalian boleh kasih saran atau kalian boleh kasih apa aja di kolom komentar, asal komennya yang baik-baik. Jangan lupa klik subscribe di bawah, share kepada teman-teman kalian. Langsung saja kita ke cuplikannya. Cuma satu kok. Iya. Yang aslinya? Nah itu kan kebakaran. Ini aja sudah maksimal bisa tak selamatin Mbak, ketika rumah kebakaran. Nah, nanti saya ini ya Pak, Boleh, ini dibuatkan. Nanti Bapak yang di surat pernyataan ini sama originalitas nanti saya tempeli pakai materai asli. Boleh, Bapak tanda boleh. tangan Ya, bahasa siap, ya. siap. Tanda tangan ya. Iya, formnya itu, iya. Kalau dia satu paket itu yang saya kasih Bapak. Nah, ya itu. Bentar, teman-teman. Ini akan jadi banyak pertanyaan. Di mana berkas ini berkas bekas dari rumah yang kebakaran. Yang satu pertanyaannya, rumah mana yang kebakaran, teman-teman? Yang kedua, itu kok berkas bekas kebakaran kok bersih amat ya, teman-teman? Gak ada debu, gak ada kotor-kotor bekas ya arang atau bekas kebakaran gitulah. Itu gak ada, teman-teman. Ini berkasnya benar-benar bersih. Kalian bisa lihat sendiri. Kalian balikin lagi, lihat sendiri. Berkasnya benar-benar bersih. Ini bekas kebakaran loh. Kok bisa sebersih itu? Nah, jangan sampai ini jadi bumerang buat si Roy Suryo sendiri, teman-teman ya. Waduh. Nah, ya itu yang kebakaran kamar. Tinggal ini, Bu. Iya. Untung masih ada ini. Ya. Kalau intinya moga-moga gak ada masalah ya, Mbak ya. Ada orang yang ngeributin soalnya kurang kerjaan itu. Yang jelas Mas Roy Suryo menyampaikan bahwa dokumen yang lain itu terbakar. Jadi hanya itu yang bisa dia selamatkannya. Rumah Mas Roy Suryo terbakar. Ini rumah kapan? Kejadiannya kapan rumahnya Mas Roy Suryo ini kebakaran ya. Dan ini menarik ya untuk mencoba untuk melakukan verifikasi ya bahwa kapan ya kejadian itu, di mana ya
dan seterusnya ya, itu nanti coba kita dalami. Jadi kalau kita lihat perjalanan studi Mas Suryo ini memang agak membingungkan kita, tetapi sekali lagi ranah itu pasti bisa dijawab oleh Mas Suryo dan UNJ. Nah, tinggal bagaimana ya, jangan sampai nanti data kebakarannya Mas Suryo ini justru menjadi pintu baru untuk orang kemudian menelisik kapan tempat di mana dokumen yang Mas Suryo sebutkan kebakaran itu disimpan, apakah di rumah yang mana, rumah yang baru atau rumah yang lama, tahun berapa ya. Itu menjadi sesuatu tanda tanya besar ya. Mengapa? Nah, ini yang harus bisa dijawab dan dibuktikan oleh Suryo, teman-teman. Rumah yang mana nih? Netizen mulai menghitung asetnya, teman. Aset dia kok, kalau misalkan benar asetnya banyak, ini asetnya dari mana, teman-teman? Kalian percaya nggak? Kalau saya sih nggak percaya, teman-teman ya. Udahlah, Suryo ini janganlah menebar hoax lagi ya, teman-teman ya. Ntar bilangnya Pak Jokowi lagi yang bakar tuh rumah. Nanti malah bilang Pak Jokowi yang bakar tuh rumah, teman-teman. Sekali berbohong, maka dia akan terus-terusan membuat kebohongan yang baru, teman-teman. Ini benar nih. Rumah kebakaran yang diucapkan oleh Suryo akan jadi bumerang buat Suryo sendiri. Akan menjadi pintu baru buat dirinya sendiri, teman-teman. Ini harus dibuktikan ini. Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, ini harus jelas nih. Pasti ini akan dipertanyakan nih. Ini harus jelas. Nanti kalau misalkan Suryo sudah menjawab tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, kita tinggal cari benar atau tidak. Kita cari kebenarannya. Apakah benar rumah Suryo itu beneran kebakar, teman-teman? Rumah yang mana yang kebakar? Kebakar kok dokumennya itu masih bersih ya, teman-teman. Aduh, gak masuk di akal ini. Yang lain terbakar, mengapa yang satu utuh? Apakah itu disimpan secara terpisah atau apa? Kita tidak pernah tahu ya. Yang jelas ini menjadi hal yang menarik untuk kemudian kita bisa ikuti, tidak dalam rangka untuk menyudutkan Mas Suryo, tetapi memastikan bahwa Mas Suryo memang betul-betul ya menempuh suatu proses pendidikan yang baik, yang utuh, yang legal. Ya, sebab kalau itu tidak terjadi secara moral, maka secara moral pula gugurlah sebenarnya upaya untuk mempertanyakan tentang riwayat pendidikan Pak Jokowi atau siapapun ya di negeri ini. Ya. Bang Roy Suryo, saudaraku yang aku sayangi sampai hari ini. Saya ingin mengatakan bahwa janganlah engkau merusak rumah kami. Taka adalah satu-satunya rumah yang dari awal hingga akhir membersamai kami para tersangka yang tinggal tersisa 3 ini. Saya Kurnia Trilayani, Rustam Effendi, dan Rizal Fadilah. Jika Anda, bahkan Roy termasuk ya, dan lalu dia sendiri yang memutuskan kuasa itu begitu. Jangan katakan bahwa karena keras, karena engkau hendak membela, jangan kau korbankan klienmu. Kau katakan kepada dirimu untuk masuk ke dalam penjara, dan mintalah kuasa kepada rakyat, bukan kepada kami. Saya kira ini tidak tepat, karena sudah lebih dari setahun Anda bersama kami. Alasan ini hanya boleh digunakan oleh Damai Hari Lubis. Karena Damai Hari Lubis terus-menerus mengatakan, teman-teman, padahal Pak Jokowi cuma diam loh. Walau dituduh, difitnah, dihina, dihujat, dicaci maki. Kenapa justru kubu mereka yang terpecah amburadul, terpecah cerai kayak gini, teman-teman? Ini kan lucu ya. Pak Jokowi diam loh, dia nggak melakukan apa-apa kecuali melaporkan ya, teman-teman ya. Yang sibuk itu kan kubu mereka, tapi kenapa kubu mereka juga yang amburadul sekarang, teman-teman? Baru pertengahan ini, belum sampai akhir ini, pertengahan juga belum ini. Kirain saya akan sampai akhir gitu memegang erat. Ternyata belum pertengahan aja udah kayak gini, teman-teman. Ini akibat melawan orang baik. Akhirnya pecah kongsi kayak gini, teman-teman. Ini yang saya bingung dari kubu dari kubu penuduh ijazah Pak Jokowi ini ngerebutin apa sih sampai pecah kongsi kayak gini, teman-teman? Apakah ada di belakang mereka itu ada hadiah yang cukup fantastis sampai mereka pecah kongsi kayak gini? Apa gimana, teman-teman? Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. tentang hal tersebut. Jadi kalau Roy Suryo mengatakan tentang kerasnya Taka, itu sudah tidak lagi relevan. Ada waktu setahun, Anda punya waktu untuk pergi dari kami lebih awal. Saya ingin mengatakan juga kepada Damai Hari Lubis ya, saya ambil kesempatan ini karena telah lama saya biarkan terus melanglang buana dengan terus mengatakan kami sebagai 3 dungu ya yang terus bertahan di Taka ini.
Saya ingin mengatakan nikmati RJ itu. Yang sakit silahkan berobat. Yang merasakan hidup semakin bebas silahkan saja. Yang ingin kembali. Ini pembisiknya siapa sih Bang Roy? Gitu. Kok sampai tega perjuangan dari awal bersama-sama di tengah-tengah setahun lebih. Ya, ada orang masuk tengah-tengah, udah langsung mau jadi sok pimpinan, mau ngapain? Kita dari awal ya, ya Dul ya. Dari awal Dul. Ya, selalu kita bergerak bersama, kita membersamai bersama, bukan masalah Roy Suryo saja, bukan masalah ijazah, bukan. Dalam kasus ini, gara-gara penelitian mereka, yang mereka hanya bisa meneliti, tapi tidak mau masuk pokok perkara dan membuktikan penelitian mereka. Kita sama saja dicerumuskan oleh penelitian mereka, sementara mereka buang badan atas penelitian yang selama ini mereka pasarkan kepada seluruh rakyat. Karena itu kita harus masukkan masalah ini ke pokok perkara. Hukum harus ditegakkan. Jaksa, perbaiki dakwaanmu, masuk lagi persidangan. Dan pra-peradilan jangan menjadi modus untuk menghindari pokok perkara. Kita akan buktikan. Keduanya itu sama-sama pengecut, sama-sama takut, sama-sama menghindari pokok masalah agar tetap dilihat oleh rakyat seolah-olah masih tetap pahlawan, seolah-olah ingin saling membuktikan, tapi keduanya sebenarnya pengecut, keduanya sebenarnya takut. Jadi kira-kira ada orang punya rumah, ada orang di luar ditantangin, sini kalau berani kamu masuk rumah, kalau berani saya tunggu kamu dalam rumah. Tapi saat ngomong begitu sambil gembok pagar rumah, jadi orang yang ditantang tuh nggak bisa masuk. Lah kalau memang mau nantang, ayo kita adu bukti, ya jangan digembok rumahnya, buka saja. Ayo buktikan isi rumah itu isinya apa. Kalau benar-benar ada penelitian, ayo buktikan penelitiannya. Kalau benar-benar ada hasil kajian, ayo buktikan kajiannya. Jangan menipu rakyat dengan narasi seolah-olah ada penelitian. Setelah seluruh rakyat terkesima ikut dalam proses untuk meyakini ijazah itu, seolah juga menantang untuk diadili di perkara persidangan, tetapi gembok pintu rumah. Eksepsi itu kan hakikatnya mengunci agar tidak bisa masuk pokok perkara. Di mana kepenelitiannya? Di mana yang katanya sudah bertahun-tahun ingin menguji? Dan sebenarnya kita semua rakyat kecewa luar biasa. Kenapa? Kita ini ya, Bang Petrus semuanya ini tidak mau menghabiskan energi hanya untuk nolong 1-2 orang tokoh, nggak penting. Kita sedang memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat. Sudah ada 2 martir, yakni Bambang Tri dan Gus Dur. Cuman tidak bisa masuk pokok perkara yakni dengan menghadirkan ijazah saudara Joko Widodo. Tinggal ini kesempatan. Tetapi nantangin masuk rumah tapi pagarnya digembok. Percaya nggak kalau orang ini nantangin nggak? Nggak percaya, rakyat udah tahu. Masuk sini, saya hajar kamu. Masuk kalau berani rumah. Sambil gembok pagar rumah. Gitu loh. Jadi jangan ditipu seluruh rakyat. Jadi rakyat saya ingin kita semuanya jernih. Nah, memang ini juga akan kita lihat. Kalau memang benar negara ini negara hukum, maka jaksa harus perbaiki dakwaan, maju asukan lagi. Karena itu cara untuk mengadili perkara ini sampai tuntas. Kalau jaksa setelah berkas diminta untuk dikembalikan barang dibuktikan, kembalikan, akhirnya ujung-ujungnya nggak ada proses lebih lanjut, ya sudah, sebenarnya ini dua-duanya takut, dua-duanya pengecut, tapi di depan publik yang satunya berlagak, saya sudah bertemu dengan kawan-kawan saya, ini persiapan untuk masuk ke persidangan, kita akan buktikan, saya akan bawa ijazah SD, SMP, SMA, dan sebagainya. Sebenarnya dia takut, dia juga pengecut. Yang satunya begitu, Bapak saya tunggu, kita akan buktikan, sudah siap nggak? Ada 700 bukti akan saya tanyakan satu persatu. Tapi pagar rumahnya digembok. Jadi hari ini siapa yang mau pesta tentang kemenangan individu tertentu, ya dia lepas. Tapi ini bukan kemenangan rakyat, justru kita tersandra dalam kasus ini gara-gara penelitian mereka. Yang mereka hanya bisa meneliti, tapi tidak mau masuk pokok perkara dan membuktikan penelitian mereka. Kita sama saja dicerumuskan oleh penelitian mereka, sementara mereka buang badan atas penelitian yang selama ini mereka pasarkan kepada seluruh rakyat. Karena itu kita harus masukkan masalah ini ke pokok perkara. Hukum harus ditegakkan. Jaksa, perbaiki dakwaanmu, masuk lagi persidangan. Dan pra-peradilan jangan menjadi modus untuk menghindari pokok perkara. Kita akan buktikan apakah ini benar-benar negara hukum atau negara di bawah kendali Joko Widodo.